Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Yang kembali lagi menyimak di channel ini, thanks banget. Dan yang pertama kali, salam kenal. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki, amin. Duit ya memang kerap sebagai sumber masalah ya teman-teman. Banyak duit pusing mau diapain, apalagi nggak punya duit. Alhasil iming-iming yang menawarkan cara mudah untuk mendapatkan uang atau duit berlimpah gitu ya, langsung menggiurkan sebagian manusia. Apakah kalian salah satunya? Semoga tidak ya, karena di kisah kali ini demi bisa menggandakan uang dan menjadi miliarder dalam semalam, mereka harus menjalani banyak ritual yang pada akhirnya membahayakan nyawa mereka. Dan apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka berhasil menjadi seorang kaya raya? Daripada panjang lebar, langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Tubagus Maulana atau biasa dikenal dengan nama Usep adalah seorang pria berusia 45 tahun dan tinggal di Kabupaten Lebak, Banten. Menurut beberapa tetangganya, ternyata Usep ini dikenal sebagai seorang dukun sakti mandraguna. Sosoknya dikenal sangat tertutup dan jarang sekali berbaur dengan tetangga. Meskipun mereka ini tinggal di dekat rumah Usep, ternyata para tetangganya sama sekali tidak mengetahui keseharian yang dilakukan Usep. Untuk melancarkan aksinya, Usep ini ternyata bekerja sama dengan seorang teman yang merupakan dukun juga bernama Oyon. Dan memang beberapa kliennya mengaku dukun Usep ini terkenal dengan dukun yang bisa menggandakan uang. Dengan trik jitu mereka sampai melakukan aksinya 2 kali dan tidak ketahuan. Untuk menjerat para korbannya, ternyata mereka berdua mempunyai tugas masing-masing. Oyon sebagai media promosi kepada orang lain, sedangkan Usep yang menyamar menjadi seorang dukun sakti. Dan memang ya, awalnya banyak sekali warga dari beberapa daerah yang percaya nih dengan keahlian yang dimiliki oleh dukun Usep, seperti bisa menyembuhkan penyakit, melancarkan usaha, memperluas rezeki, bahkan ada juga yang mengaku berhasil menggandakan uang. Wow, benarkah? Dan teman-teman, beginilah kisah lengkapnya. Cerita ini bermula ketika korban ritual penggandaan uang pertama yang bernama Umron dan Solihin pertama kali datang ke rumah dukun Usep. Keduanya ini merupakan seorang pengusaha bengkel yang sedang terlilit hutang. Untuk melunasi semua hutangnya, dia pun memutuskan untuk berkunjung ke rumah dukun Usep. Dan memang sebelum Umron dan Solihin ini pergi ke rumah dukun Usep, ternyata Oyon sudah terlebih dahulu mempromosikan dukun Usep kepada mereka berdua. Akhirnya dikarenakan keputusasaan dan mengharap ini adalah solusi dari masalah mereka berdua pun langsung datang dengan wajah penuh harapan. Nah, saat sudah sampai di sana, kemudian dukun Usep pun mengatakan itu adalah hal yang sangat-sangat mudah, dan kemudian memberikan beberapa catatan syarat yang harus mereka penuhi. Seperti mereka harus membuang sial dulu nih dengan membawa beberapa hewan-hewan yang tidak masuk akal, seperti tikus berjari 7 yang masih perawan, ayam hitam mandul, ular yang berjari, dan lain-lain. Nah, di situ mereka kaget dan juga bingung nih teman-teman, harus mencari hewan-hewan itu di mana. Dukun Usep pun tertawa.
dan mengatakan bahwa itu tidak dibeli di pasar biasa, saudaraku, tapi di pasar goib, di mana tidak sembarangan manusia bisa belanja di pasar goib. Jadi saudara berdua ini datang di tempat yang sangat tepat. Kalian cukup memberikan uang muka 15 juta rupiah, maka masalah hidup kalian pun selesai dan kalian akan kaya raya dalam satu malam. Nah, akhirnya dikarenakan sudah percaya ya, mereka berdua pun langsung menuruti syarat tersebut. Namun teman-teman, saat ritual pertama akan dilaksanakan, dukun Usep ini beralasan bahwa minyak wangi yang biasa dipakai untuk menggandakan uang tersebut ternyata sudah kadaluarsa. Akhirnya dikarenakan hal itu, kemudian dukun Usep pun menyuruh mereka berdua untuk berpuasa saja selama 11 hari. Dan memang ya, ternyata ini adalah modus yang digunakan oleh dukun Usep dan juga Oyon untuk mengundur-ngundur waktu bagaimana cara menggandakan uang sesuai dengan pesanan para klien. 11 hari kemudian setelah selesai melaksanakan puasanya, di saat Umron dan Solihin pergi ke rumah dukun Usep, ternyata rumahnya kosong, teman-teman. Dukun Usep dan juga Oyon sudah melarikan diri. Mengetahui hal itu, akhirnya mereka berdua pun segera mencari keberadaan. Pencarian pun dilakukan ke beberapa pelosok di kota Banten. Akhirnya mereka mendapatkan informasi bahwa dukun Usep dan Oyon berada di Pandeglang. Segeralah mereka mendatangi tempat dukun Usep tersebut, teman-teman. Tapi karena khawatir akan terjadi apa-apa, Umron dan Solihin pun mengajak 3 orang temannya untuk pergi ke Pandeglang dan menemui dukun Usep. Di sisi lain, Usep yang sudah tahu bahwa dirinya ini akan ditangkap oleh para kliennya, langsung menyiapkan racun potasium untuk membunuh kedua pasiennya. Selain itu, ternyata mereka berdua juga sudah menyiapkan sebuah kuburan berukuran 1 kali 1 meter yang mereka pesan di area persawahan yang berlokasi di desa Cikario, Banten. Dan memang kepada para penggali kubur itu, Usep mengatakan bahwa dirinya akan melaksanakan ritual dalam menggandakan uang. Akhirnya pada tanggal 17 Mei tahun 2007, di saat Umron, Solihin, dan juga ketiga teman yang lainnya ini sudah berhasil menemukan dukun Usep, mereka masih bisa dipengaruhi oleh kata-kata dukun Usep yang mengatakan bahwa alasannya mereka pergi itu bukanlah melarikan diri, namun sedang bersemedi karena mereka diajak berunding oleh penunggu bank goib untuk pencairan uang Umron dan Solihin tersebut. Kemudian dukun Usep pun membawa mereka berlima ke sebuah sawah yang berlokasi di kampung Cibuyur, desa Cikario. Pada malam itu, saat di sana, Usep memberikan 5 cangkir teh yang sudah diracuni potasium kepada mereka berlima. Dan memang Usep mengatakan bahwa meminum teh tersebut adalah bagian dari ritual penggandaan uang dan tidak boleh dilewatkan. Tanpa curiga sama sekali, mereka berlima pun langsung menenggak teh tersebut sampai habis. Namun tidak lama kemudian, mereka berlima tiba-tiba sakit perut dan muntah-muntah. Setelah muntah, mereka berlima tiba-tiba kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Melihat keadaan 5 orang itu sudah terkapar lemas, kemudian Oyon dan Usep pun memasukkan mereka berlima ke sebuah kuburan yang sudah mereka persiapkan. Dan yang paling parahnya lagi, Usep langsung mengubur kelima tubuh tersebut dengan keadaan masih bernafas, alias dikubur hidup-hidup gitu ya teman-teman. Setelah dirasa aman, kemudian Usep dan Oyon langsung kabur membawa uang tunai 15 juta milik Umron dan juga Solihin.
Lalu tidak sampai di situ ya teman-teman, dikarenakan kasus pembunuhan pertama ini dirasa aman-aman saja dan juga tidak terendus oleh pihak kepolisian. Akhirnya di tanggal 19 Juli 2007, Usep dan Oyon pun kembali melancarkan aksinya. Dan untuk kali ini Usep dan Oyon menaikkan angka tarifnya menjadi 20 juta rupiah. Korban kedua kali ini yaitu 3 orang pria yang merupakan warga dari Pasar Kemis, Tangerang yang bernama Sanali, Anto, dan Nasrun. Sama seperti biasa, modus operasi dukun Usep yaitu dengan mengiming-imingi mereka bertiga dengan menggandakan uang dengan syarat mereka harus membayar 20 juta per orangnya. Ritual pun dilaksanakan pada malam hari di sebuah sawah yang sama dengan korban pertama tadi. Namun lagi-lagi di sana kemudian dukun Usep ini langsung mencampurkan racun potasium tersebut ke dalam teh yang mereka minum. Dan teman-teman, setelah mereka bertiga ini sekarat, akhirnya dukun Usep pun menguburkannya di sebuah liang lahat yang tidak jauh dari korban sebelumnya. Dan tanpa mereka duga teman-teman, ini adalah akhir dari kejayaan dukun Usep dan juga Oyon. Ungkapnya kasus pembunuhan berantai ini bermula ketika pengakuan dari salah satu keluarga korban yang bernama Dewi dan anaknya yang bernama ST melaporkan kepada Polda Lebak bahwa suaminya dinyatakan menghilang beberapa hari ini. Dan memang ST ini mengaku bahwa ayahnya pamit kepada dirinya untuk pergi ke rumah dukun pintar bernama dukun Usep. Dikarenakan kesaksian tersebut, para polisi pun langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan ke rumah pelaku. Dukun Usep dan juga Oyon pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 Juli 2007 di kediamannya. Saat sudah ditangkap, mereka berdua pun mengaku bahwa ternyata mereka ini sudah menguburkan korban-korbannya di 2 kuburan yang berbeda-beda. Polisi yang sudah mengetahui hal itu kemudian langsung menggali kedua kuburan tersebut. Dan ternyata benar saja nih teman-teman. Di sana mereka menemukan 8 jasad yang sudah tidak utuh dan membusuk, serta beberapa sudah menjadi tengkorak. Nah, persidangan kasus pembunuhan berantai ini pun dilaksanakan pada tanggal 10 Maret tahun 2008 di Pengadilan Negeri Banten. Atas kejadian tersebut, Usep dan Oyon pun dinyatakan bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana kepada 8 orang sekaligus, yang pada akhirnya mereka berdua ini divonis hukuman mati. Nah, setelah mendapatkan vonis tersebut, Usep pun meminta kepada hakim agar mempercepat proses hukuman matinya itu. Akhirnya 9 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Juli 2008, prosesi hukuman mati pun digelar. Demikianlah teman-teman kasus tipu menipu yang berujung menjadi kasus pembunuhan yang telah memakan korban tidak sedikit teman-teman, yaitu 8 orang. Nah, bagaimana menurut kalian dengan kasus ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Dan semoga kita semua tidak mudah tergoda begitu saja dengan iming-iming keuntungan instan, apalagi yang berbau dengan uang dari Bang Goib. Karena selain rugi harta juga bisa menyebabkan syirik ya teman-teman, karena kita sudah menyekutukan Allah. Udah gitu ditipu pula ya kan. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga kita semua terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.